Anak yang tadi menyerang masih menatap tajam ke arah Hian, penuh kesombongan yang begitu jelas terlihat. Hian langsung menyadari bahwa sikap itu bukan muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari pengaruh orang tuanya. Ia mengerti bahwa bocah itu hanyalah hasil dari lingkungan yang salah. Namun tatapan menantang itu tidak berhenti, membuat Hian mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Dengan nada dingin, ia memperingatkan bahwa seseorang bisa saja ditampar jika tetap bersikap seperti itu saat jelas berada di pihak yang salah. Ia juga menyinggung bahwa sebagai murid sekte ortodoks, seharusnya bocah itu telah diajarkan tata krama. Saat situasi hampir memanas, bocah berambut putih yang tadi dipukuli tiba-tiba menarik pakaian Hian dengan lembut. Hian sempat terkejut, namun segera memahami maksudnya dan memilih untuk menahan diri. Ia pun melepaskan anak arogan itu dan menyuruh mereka pergi sebelum benar-benar dipukuli. Setelah mereka pergi, bocah berambut putih itu menangkupkan tangan dan membungkuk dengan hormat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Lim Sanha dari Fresh Flower Sect dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Hian pun memperkenalkan dirinya dengan singkat. Mua kemudian mendekat dan memastikan kondisi Sanha baik-baik saja. Setelah memastikan ia tidak terluka parah, Hian menanyakan identitas anak yang tadi memimpin penyerangan. Sanha menjelaskan bahwa anak itu adalah tuan muda dari Great Truth Sect bernama Jaseai. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak lain adalah murid yang sedang belajar bela diri di sekte tersebut. Mua penasaran dan bertanya mengapa mereka terus menindas Sanha. Dengan tenang, Sanha menjelaskan bahwa hubungan kedua sekte memang tidak pernah baik. Belakangan ini, Great Truth Sect menyadari bahwa mereka lebih kuat dibanding Fresh Flower Sect. Sejak saat itu, para murid mereka mulai menindas Sanha secara terbuka. Hian menyimpulkan bahwa anak yang menyerang tadi adalah pemimpin kelompok itu. Mujene kemudian bertanya apakah pemimpin sekte mereka mengetahui hal ini. Sanha mengangguk dan menjelaskan bahwa ia dulu pernah melawan dan bahkan mengalahkan mereka. Namun ketika masalah itu dibawa ke tingkat sekte, semuanya justru berbalik. Pemimpin Fresh Flower Sect sempat mendatangi Great Truth Sect untuk membicarakan masalah ini. Namun, pemimpin Great Truth Sect menolak tuduhan tersebut dan malah menyalahkan Sanha. Ia bahkan mencoba mengangkat masalah ini menjadi konflik antar sekte. Karena tidak ingin memicu perang, pemimpin Fresh Flower Sect akhirnya memilih mundur. Mendengar itu, Hian langsung memahami posisi mereka yang lemah. Ia menyadari bahwa jika konflik berlanjut, sekte ini bisa saja hancur. Hian pun bertanya apakah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanyalah menghindari alasan agar tidak diserang. Saat itulah ia mengerti mengapa Sanha tadi berusaha menghentikannya. Sanha menjelaskan bahwa ia menahan diri karena khawatir masalah kecil itu akan berkembang menjadi konflik antar sekte. Ia memilih dipukuli demi mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Mua sulit menerima kenyataan bahwa cabang luar sekte mereka diperlakukan seperti itu. Hian menjelaskan bahwa ada alasan mereka dikirim ke cabang luar seperti ini. Ia meminta Mua bersabar karena semua penjelasan akan mereka dapatkan langsung dari pemimpin sekte. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki area Fresh Flower Sect. Di dalam, para murid sekte itu menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Hian memperhatikan bahwa seluruh murid di sana mengenakan lambang bunga plum putih. Berbeda dengan murid sekte utama yang menggunakan bunga plum merah. Perbedaan itu langsung menunjukkan posisi mereka sebagai cabang luar. Seorang pria kemudian menghampiri mereka dan menyambut dengan sopan. Hian membalas dengan membungkuk dan memperkenalkan diri. Berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Lim Mag, pemimpin Fresh Flower Sect. Lim Mag menyebut bahwa ia sudah mendengar kabar tentang jatuhnya Brutal Blood Faction. Hian menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa rumor di dunia persilatan sering dilebih-lebihkan. Ia menegaskan bahwa semuanya tidak terjadi dalam semalam. Namun bagi Lim Mag, yang terpenting adalah hasil akhirnya. Ia kemudian menanyakan apakah Sanha yang membawa mereka ke sini, dan Sanha membenarkannya. Dengan bangga, Lim Mag memuji tindakan putranya sebelum mengajak mereka masuk lebih dalam. Saat mereka duduk, Lim Mag menyajikan teh sebagai bentuk penghormatan. Mucil sempat memperhatikan bahwa aroma teh itu lebih dalam dibanding teh bunga plum dari sekte utama. Namun Lim Mag justru merendah, mengatakan bahwa ia masih belum melupakan rasa teh asli dari Mount Hua. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk kembali mencicipinya suatu hari nanti. Awalnya, ia ingin membiarkan mereka beristirahat terlebih dahulu. Namun Hian menolak hal itu dengan halus.
Ia menjelaskan bahwa mereka datang dengan tugas khusus dari sekte utama untuk menangani kondisi cabang luar. Karena itu, ia tidak ingin membuang waktu. Ia langsung meminta Limuk menjelaskan situasi yang sedang dihadapi sektenya. Dengan wajah serius, Limuk mengakui bahwa mereka berada dalam posisi sulit. Hian langsung menebak bahwa masalah itu berkaitan dengan Great Truth Sect. Limuk pun membenarkan. Meskipun sebelumnya hubungan mereka tidak sampai menimbulkan konflik besar. Masalah mulai muncul setelah peristiwa besar yang melemahkan Mount Hua. Mengetahui hal itu, Great Truth Sect menjadi semakin berani. Mereka mulai mengganggu kepentingan Fresh Flower Sect dan terus memprovokasi tanpa henti. Lim Mak juga mengakui bahwa ia mengetahui putranya terus menjadi sasaran perundungan. Bahkan hari itu pun Sanha kembali mengalami hal yang sama. Mujine terkejut karena ternyata pemimpin sekte sudah menyadari semuanya. Lim Mak menjelaskan bahwa meski Sanha mencoba menyembunyikannya, sebagai ayah ia tetap bisa melihatnya. Ia mengakui bahwa ia ingin menyelesaikan semuanya dengan pedang. Namun langkah itu justru akan menjadi alasan bagi Great Truth Sect untuk menyerang. Ia memahami bahwa pihak lawan memang sedang menunggu kesempatan untuk mengambil alih sektenya. Karena itu, ia memilih menahan diri meski harus melihat putranya menderita. Perasaan gagal sebagai ayah dan pemimpin sekte pun tak bisa ia sembunyikan. Mujane kemudian bertanya mengapa ia tidak meminta bantuan dari sekte utama. Lim Muk menjawab bahwa ia memahami kondisi Mount Hua yang belum sepenuhnya pulih. Ia berniat meminta bantuan nanti setelah keadaan memungkinkan. Namun kini, melihat kedatangan mereka, Lim Muk merasa lega. Ia tahu bahwa harapan baru akhirnya datang ke Fresh Flower Sect. Muk mengatakan bahwa ia bisa merasakan tekad dan semangat para murid Mount Hua. Ia percaya bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menahan sekte Great Truth agar tidak bertindak sembarangan. Namun, Hian justru dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak mempercayai hal itu. Ucapan itu membuat suasana menjadi canggung. Mujane bahkan ikut menyetujui perkataan seniornya sambil tersenyum lalu melirik ke arah Hian. Tanpa ragu, Hian mengungkap bahwa jika Muk benar-benar percaya, ia tidak akan menunjukkan ekspresi ragu kepada putranya sebelumnya. Mua dan Muyol sempat bingung dengan maksud Hian, namun Muk langsung membantah dan mengatakan bahwa itu hanya salah paham. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin seorang pemimpin sekte luar meragukan Mount Hua, namun ia segera mengalihkan pembicaraan dan mengajak mereka makan malam. Hian jelas merasa terganggu dengan sikap itu. Ia bisa melihat bahwa Muk sebenarnya menolak bantuan mereka secara halus. Di sisi lain, Muyol mulai memahami sudut pandang Muk yang selama ini hidup dalam tekanan dan berharap besar pada Mount Hua. Bagi Muk, para murid yang datang hanyalah anak-anak yang baru pertama kali turun ke dunia persilatan. Ia tidak yakin mereka mampu menghadapi satu sekte penuh, bahkan ia lebih khawatir mereka akan terluka daripada benar-benar membantu. Di balik itu semua, Muk merasa bersalah pada putranya dan para anggota sekte yang terus menderita. Ia sempat berharap dalam hati bahwa para murid ini bisa menjadi penyelamat, namun ia sendiri tidak mampu menyembunyikan keraguannya. Ia juga terkejut karena Hian bisa membaca ekspresinya hanya dalam sekejap. Saat itu, ia benar-benar menyadari bahwa Hian bukan murid biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari cara berpikir dan pengamatannya. Tanpa banyak bicara, Hian berdiri dan menolak jamuan makan yang ditawarkan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak pantas menerima apapun sebelum benar-benar membantu. Keputusan itu langsung mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mua bahkan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia merasa sikap Hian sangat berbeda dari biasanya. Sosok yang dulu bertindak seenaknya kini justru berbicara tentang hal yang benar dan pantas. Saat mereka meninggalkan sekte, Mua tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menilai Hian bertindak aneh dan tidak seperti biasanya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Dengan nada serius, ia meminta penjelasan langsung. Mendengar itu, Hian akhirnya berhenti dan berbalik, seolah siap mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia tahan. Mua segera menutup mulutnya saat Hian berbalik, namun ternyata pandangan itu bukan tertuju padanya. Hian justru menatap ke arah sekte Fresh Flower, memastikan jarak mereka sudah cukup jauh. Ia yakin, kecuali ada ahli tingkat tinggi, percakapan mereka tidak akan terdengar. Dengan tenang, Hian akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia tahan. Ia mengatakan bahwa pemimpin sekte Fresh Flower sebenarnya tidak mempercayai mereka.
Ucapan itu membuat semua orang terkejut, terutama Muwa yang masih teringat bagaimana Moog sebelumnya tampak yakin dengan kehadiran mereka. Namun Hian justru mempertanyakan hal itu. Ia mengingatkan mereka pada sikap anak-anak dari sekte Great Truth sebelumnya, yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Menurutnya seorang pewaris tidak mungkin bertindak sembarangan tanpa alasan. Hian menjelaskan bahwa jika benar Mount Hua cukup untuk menekan mereka, anak itu tidak akan bersikap seberani itu. Ia menegaskan bahwa pemimpin Fresh Flower pasti sudah menyadari kondisi Mount Hua yang sedang melemah. Di mata mereka, kehadiran 4 murid muda tidak cukup untuk mengubah keadaan. Ia lalu mengajukan kemungkinan terburuk. Jika mereka gagal dan kalah melawan sekte Great Truth, maka Fresh Flower akan langsung jatuh dan diserap. Lebih buruk lagi, nama Mount Hua akan tercoreng karena dianggap gagal melindungi sekte luar mereka. Kekhawatiran langsung menyelimuti Muwa. Dengan nada cemas, ia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Hian tetap tenang dan menjawab bahwa semua itu hanya akan terjadi jika mereka gagal, dan ia tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Muwa sadar bahwa seniornya pasti sudah memiliki rencana. Ia langsung mendesak bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ini. Namun Hian tidak menjawab langsung, seolah menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tak lama kemudian, suasana berpindah ke sebuah rumah makan. Hian dan yang lain mengamati 2 pria dari sekte Great Truth yang makan dengan santai di wilayah Fresh Flower. Dari tatapan mereka saja, terlihat jelas bahwa mereka penuh keluhan dan sedang mencari masalah. Hian menyimpulkan bahwa keributan pasti akan terjadi, bahkan tanpa mereka memulai apapun. Benar saja, seorang pria mabuk tanpa sengaja menyenggol salah satu dari mereka. Meski dalam kondisi mabuk, pria itu masih sempat meminta maaf. Namun situasi tidak mereda, pria itu justru terlihat kesal karena terus ditatap tajam, seolah mereka siap membunuh warga sipil. Ia bahkan menyindir bahwa sekte Great Truth memang pantas disebut sekte ortodoks. Ucapan itu memicu perhatian Hian. Ia mulai mendengar keluhan lain dari orang-orang di sekitar yang menyebut mereka sebagai lintah. Mereka mengeluh karena sudah membayar biaya perlindungan, namun tetap diperas dan bahkan makan gratis di tempat mereka. Seseorang mencoba memperingatkan agar mereka berhati-hati berbicara, tapi pria lain justru semakin berani, mengatakan bahwa sekte itu seharusnya melindungi dari pihak sesat, namun kini justru berubah menjadi seperti mereka. Mendengar semua itu, Hian akhirnya menyadari kebenaran situasi. Tanpa disadari, sekte Great Truth sebenarnya sudah mengambil alih wilayah ini sepenuhnya. Setelah mengambil alih wilayah, sekte Great Truth menaikkan biaya perlindungan dan membuat warga semakin resah. Hian memperhatikan pria mabuk itu masih terus berbicara lantang seolah memancing masalah. Ia langsung menyadari bahwa bentrokan tak terhindarkan dan meminta rekan-rekannya untuk tidak ikut campur apapun yang terjadi. Belum sempat Muwa memahami maksudnya, para murid Great Truth sudah berdiri. Salah satu dari mereka menepuk bahu pria itu dan menanyakan apakah ia benar-benar berniat menghina mereka sejak awal. Suasana langsung menegang, namun pria itu tanpa ragu mengakui semua ucapannya. Pria mabuk itu bahkan menantang mereka, mempertanyakan apakah mereka akan membunuhnya. Ia terus berbicara tanpa takut, mengungkit bagaimana mereka bersembunyi saat sekte iblis menyerang, lalu kini berani menindas warga. Ia juga menyebut bahwa mereka mengusir sekte Fresh Flower dan justru bertindak lebih buruk dari sekte sesat. Ucapan itu langsung memancing amarah. Salah satu murid Great Truth mendorongnya hingga jatuh, lalu menghunus pedang di hadapan semua orang. Ia berniat memberi contoh dengan membunuh pria itu di tempat. Namun sebelum serangan terjadi, sumpit yang dilempar Hian menghantam titik vitalnya. Tubuh murid itu langsung membeku, disertai teriakan kesakitan. Situasi berubah seketika membuat semua orang terdiam. Murid lainnya segera mencabut pedang dan menuntut identitas Hian. Tanpa ragu, Hian menendangnya hingga terpental, lalu mengambil pedangnya dengan santai. Ia kemudian balik bertanya, mengapa mereka berani menghunus pedang pada orang yang tidak bisa bela diri? Saat melihat lambang di pakaian Hian, murid itu langsung menyadari bahwa ia berasal dari Mount Hua. Ia mencoba berdalih bahwa pedang itu hanya untuk menakut-nakuti. Namun Hian tidak menerima alasan itu dan langsung menyita pedangnya. Dengan nada dingin, Hian mengatakan bahwa orang yang menggunakan pedang untuk mengintimidasi yang lemah tidak pantas memilikinya. Ia juga menjelaskan bahwa temannya akan bisa bergerak kembali setelah sumpit itu dilepas.
Ia bahkan menyuruh mereka mengambilnya sendiri saat sadar nanti. Sebelum pergi, Hian memberi peringatan tegas. Ia menyuruh murid itu memanggil pemimpin sekte Great Truth ke sekte Fresh Flower. Jika tidak datang dan meminta maaf sebelum matahari terbit, maka sekte itu akan lenyap. Ancaman itu membuat murid tersebut gemetar, namun ia tidak punya pilihan selain menyetujui. Hian menatapnya tajam, memastikan pesan itu tersampaikan dengan jelas. Tekanan yang ia berikan membuat suasana mencekam. Di sisi lain, Muwa dan yang lain tidak lagi terkejut melihat tindakan Hian. Mereka justru merasa senior mereka semakin berani dari hari ke hari. Bahkan Muwa sempat berpikir bahwa menyerang langsung mungkin akan lebih cepat. Namun semuanya sudah berjalan sesuai rencana Hian. Keesokan harinya, pemimpin sekte Great Truth bersama para muridnya benar-benar bergerak menuju sekte Fresh Flower, menandakan konflik besar yang tak terhindarkan. Dalam hidupnya, ada 3 momen ketika dada Lim Mook terasa seolah tertimpa batu besar hingga sulit bernapas. Pertama, saat para anggota Mount Huasek gugur dalam pertempuran berdarah melawan Black Knight Palace. Kedua, saat putra sulungnya meninggal. Dan ketiga, saat mengetahui putra bungsunya terus-menerus dirundung. Kini, saat pemimpin Great Truth Sect datang bersama para pengikutnya menuju sekte mereka, perasaan menyesakan itu kembali menghimpit dadanya. Di depan gerbang, Hian berdiri menghadang dengan tenang. Ia langsung menyadari bahwa kedatangan mereka bukan untuk meminta maaf, melainkan membawa niat buruk yang tersembunyi. Pemimpin Great Truth Sect menegurnya dengan nada merendahkan, mempertanyakan etika seorang murid muda. Namun Hian hanya tersenyum tipis sambil membalas bahwa sikap mereka jauh lebih buruk, bahkan menyerupai sekte iblis yang haus pertumpahan darah. Ketegangan meningkat saat tangan sang pemimpin perlahan mendekati gagang pedangnya, menyebut Hian dengan hinaan. Namun tanpa terprovokasi, Hian justru menghentikannya dan menyarankan agar pembicaraan dilakukan di dalam. Mengingat mereka semua berasal dari sekte ortodoks dan pertarungan terbuka hanya akan menimbulkan kesalahpahaman. Sang pemimpin sempat curiga bahwa Hian hanya mengulur waktu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengikuti permintaannya. Di sisi lain, Lim Mook diam-diam merasa lega melihat situasi berjalan sesuai perkiraan Hian. Ia sadar bahwa konfrontasi langsung di luar hanya akan memperburuk keadaan. Tanpa banyak kata, ia mempersilakan mereka masuk untuk menyelesaikan semuanya secara tertutup. Tak lama kemudian kilas balik memperlihatkan percakapan sebelumnya antara Mook dan Hian. Mook menanyakan alasan di balik tindakan Hian yang seolah memicu konflik, padahal ia sudah berusaha menghindari bentrokan dengan Great Truth Sect. Dengan tenang, Hian menjelaskan bahwa ia memahami situasi, namun tetap harus bertindak karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ia mengungkap bahwa pemimpin Mount Huasek sengaja tidak memberikan batasan tugas maupun waktu saat mengirim mereka memeriksa sekte luar. Itu berarti mereka diberi kepercayaan penuh untuk mengambil keputusan sendiri. Hian juga menegaskan bahwa wilayah seperti Wayne, Pasang, dan Luchon terlalu luas untuk ditangani tanpa tindakan tegas. Kemudian ia menjelaskan bahwa insiden di Posang bukan sekadar masalah kecil. Faksi brutal yang mereka hancurkan ternyata memiliki kaitan dengan pendekar dari Nine Hells Sword Sect. Karena itulah, konflik tidak bisa dihindari, dan keputusan untuk bertindak bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hian menjelaskan kepada Lim Mook bahwa mereka sengaja menangani masalah itu secara diam-diam agar tidak menimbulkan gesekan dengan Nine Hells Sword Sect. Mook terkejut saat mengetahui bahwa seorang pendekar dari sekte tersebut berhasil ditaklukkan tanpa luka berarti, sesuatu yang menurutnya mustahil dilakukan hanya oleh 4 murid muda. Namun dengan tenang, Hian mengungkapkan bahwa pertarungan itu ia selesaikan seorang diri. Mendengar hal itu, Mook benar-benar terguncang. Hian kemudian menegaskan bahwa ia hanya mengungkapkan semua ini agar Mook mau mempercayai mereka, sebagaimana pemimpin Mount Huasek mempercayai mereka sepenuhnya. Ia bahkan mempersilahkan Mook untuk menguji kemampuannya secara langsung jika masih ragu, namun tetap menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab jika situasi berubah menjadi pertarungan besar. Kembali ke masa sekarang, suasana di dalam ruangan terasa tegang saat pemimpin Great Truth Sect duduk berhadapan dengan Mook dan Hian. Meski mengingat kata-kata Hian sebelumnya, Mook masih diliputi keraguan karena situasi kini jauh lebih nyata dan berbahaya. Tanpa basa-basi, Hian mengakui bahwa konflik ini berawal dari dirinya.
sekaligus menegaskan bahwa Fresh Flower Sect adalah bagian dari Mount Hua yang harus ia lindungi. Karena kedua sekte tampaknya tidak mungkin berdamai, Hian langsung menawarkan solusi tegas berupa duel antar perwakilan. Usulan itu membuat Moog terkejut, sementara pemimpin Great Truth Sect justru tertawa meremehkannya. Menganggap ide itu terlalu sederhana untuk situasi sebesar ini. Ia bahkan menyinggung kematian putra Moog, membuat suasana seketika membeku. Hian yang tidak mengetahui hal tersebut langsung memperhatikan reaksi Moog. Tanpa terlihat oleh orang lain, ia menggunakan teknik transmisi suara untuk berbicara langsung ke dalam pikiran Moog, menanyakan apakah putranya tewas dalam duel melawan Great Truth Sect. Moog terkejut mendengar suara itu, namun tetap menjawab dan meminta Hian melanjutkan rencananya, menandakan bahwa ia mulai mempercayainya. Dengan tenang, Hian meminta maaf karena tanpa sengaja menyentuh luka lama, lalu kembali fokus pada tujuan awal. Ia menjelaskan bahwa duel akan melibatkan 3 orang dari masing-masing pihak, yaitu pemimpin sekte, wakil pemimpin, dan 1 petarung terkuat. Hian sendiri dengan tegas menyatakan akan menjadi perwakilan utama dari pihak Fresh Flower Sect. Ia kemudian mengusulkan waktu 5 hari untuk persiapan, namun pemimpin Great Truth Sect dengan angkuh mengatakan mereka bisa bertarung saat itu juga. Mendengar nada meremehkan tersebut, Hian menatapnya tajam dan meminta penjelasan, menandakan bahwa ketegangan di antara kedua pihak kini semakin memuncak dan siap meledak kapan saja. Pemimpin Great Truth Sect mengungkapkan bahwa duel sebelumnya telah membawa masalah besar bagi mereka. Ia mengeluh karena difitnah membunuh lawan dengan sengaja, lalu dengan dingin menyatakan bahwa yang lemah memang pantas disalahkan. Hian membalas dengan tenang, mengingatkan bahwa rakyat sudah mulai menyebut sekte mereka seperti sekte iblis, membuat suasana langsung memanas. Pemimpin sekte itu mulai kehilangan kesabaran dan mengancam bisa menyerang kapan saja, hanya saja ia menahan diri karena tertarik pada usulan duel. Hian tetap santai, bahkan mempertanyakan apakah pria itu tersinggung, sebelum akhirnya membuat salah satu anggota mereka ciut hanya dengan tatapan tajam. Pada akhirnya, sang pemimpin memutuskan untuk kembali dalam 5 hari, dengan syarat duel berlangsung adil tanpa korban jiwa. Setelah mereka pergi, Lim Moog menghela napas panjang dan mengungkapkan kenyataan pahit. Ia menjelaskan bahwa calon lawan Hian bukanlah orang biasa, melainkan seorang pembunuh bayaran yang akan disamarkan sebagai tamu sekte. Meski begitu, Hian tidak terkejut dan justru menyatakan bahwa pertarungan itu akan mudah baginya, membuat Moog akhirnya memilih untuk menaruh kepercayaan penuh padanya. Namun tanpa diduga, Hian langsung membawa Moog ke tempat latihan dan memulai pelatihan ekstrem. Ia menggantung Moog terbalik di atas pohon, mengancam dengan pedang di bawahnya agar ia tidak menyerah, sambil memaksanya bertahan dengan membayangkan kehancuran sektenya sendiri. Bagi Mua, pemandangan itu terasa seperti melihat iblis karena metode latihan Hian benar-benar di luar nalar. Menjelang senja, latihan masih berlanjut tanpa ampun. Mujene bahkan harus menggantikan posisi Hian untuk mengawasi, memperingatkan bahwa Moog akan tertusuk jika lengah sedikit saja. Di sisi lain, ia mulai bertanya-tanya kemana Hian pergi setelah menyerahkan pelatihan itu padanya. Tak lama kemudian, Hian terlihat menemui Lim Sanha yang sedang merenung sendirian memikirkan duel yang akan datang. Ia langsung menegaskan bahwa menjadi kuat dalam waktu singkat memang mustahil tanpa keajaiban. Namun pengalaman bertarung adalah hal yang bisa diasah dengan cepat. Sanha masih kebingungan, hingga Hian mengubah pendekatannya dan mulai menguji bagaimana cara Sanha menggunakan tekniknya sendiri. Dengan mengangkat sebuah batu, Hian menantangnya untuk meniru apa yang akan ia lakukan. Dari sini, ia ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal teknik, tetapi bagaimana seseorang memanfaatkannya dalam situasi nyata. Tanpa peringatan, Hian melempar batu itu dengan kecepatan luar biasa hingga menghantam pohon dan menghancurkannya seketika. Lim Sanha terkejut melihat kekuatan tersebut, namun Hian menjelaskan bahwa ia bahkan menggunakan energi dalam yang jauh lebih sedikit dari rata-rata anak seusianya. Ia menegaskan bahwa jika Sanha benar-benar memahami cara menggunakan tekniknya, maka ia seharusnya mampu mencapai tingkat seperti itu. Hian kemudian memberi tantangan sederhana namun berat. Jika Sanha berhasil meniru teknik itu, maka latihannya selesai untuk hari itu. Namun jika gagal, ia harus terus mencoba tanpa henti. Malam pun berlalu dengan Sanha berulang kali mencoba,
meninggalkan banyak pohon yang rusak, meski hasilnya masih jauh dari tingkat Hian. Menjelang fajar, Hian mengakui adanya peningkatan tetapi tetap tidak membiarkan Sanha puas. Ia menghentikan latihan untuk sementara dan menyuruhnya beristirahat, meski tubuh Sanha sudah gemetar hebat karena kelelahan. Dengan napas tersengal, Sanha hanya bisa bergumam bahwa Hian benar-benar seperti iblis, bahkan tanpa tahu kapan ia sempat beristirahat. Keesokan harinya, latihan berlanjut dengan intensitas yang lebih tinggi. Hian memanggil Lim Mak dan putranya, menjelaskan bahwa mereka akan berlatih bersama karena waktu yang tersisa sangat sedikit. Ia menilai kondisi fisik Mok sudah sangat baik, bahkan mampu pulih cepat berkat disiplin latihannya selama ini. Tanpa banyak penjelasan, Hian langsung mencabut pedangnya dan mengatakan bahwa latihan hari ini adalah tentang menjaga ketenangan dalam pertarungan. Ia memilih untuk menunjukkan langsung daripada sekadar menjelaskan, lalu memanggil para muridnya sebagai lawan. Mua menjadi yang pertama bergerak, menyerang dengan cepat, namun Hian dengan mudah menahan serangannya menggunakan sarung pedang. Serangan lanjutan yang ia arahkan ke kepala pun berhasil dihindari, dan dalam satu tendangan, Mua terpental jauh tanpa mampu menahan. Tak lama kemudian, Mujene muncul dari belakang dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun Hian kembali menahannya dengan mudah, lalu membalas dengan ayunan kuat yang memaksa Mujene mundur. Serangan demi serangan terus ditekan, membuat Mujene tidak punya ruang untuk bernapas, sementara Hian tetap terlihat tenang seolah semuanya berada dalam kendalinya. Lim Sanha mulai merasa khawatir melihat latihan itu, menganggapnya terlalu berbahaya, dan Lim Muk pun sependapat meski memilih tetap mengamati. Di hadapan mereka, Hian terus menekan para muridnya tanpa ampun, bahkan menghantam perut Mujene dengan sarung pedang hingga membuatnya terbatuk keras. Saat Muiol mencoba membantu dengan serangan dari samping, Hian tetap mampu menahannya dengan tenang. Ia bahkan sempat memuji bahwa kekuatan pedang Muiol sudah meningkat, namun masih belum cukup. Dalam sekejap, pedangnya sudah berada di leher Muiol, memaksanya menyerah tanpa perlawanan. Setelah itu, Hian memanggil ketiga muridnya dan langsung menunjukkan kesalahan mereka. Ia menilai serangan Mua terlalu mudah ditebak, keberanian Mujene masih kurang, dan Muiol belum sepenuhnya menguasai pedang barunya. Semua kelemahan itu menurutnya adalah alasan utama mereka gagal menghadapi tekanan. Tanpa memberi waktu lama, Hian kemudian mendekati Lim Muk dan Sanha, lalu menyatakan bahwa metode latihan seperti inilah yang akan mereka jalani hingga hari duel. Mak terkejut mendengarnya, mempertanyakan apakah ini benar-benar latihan untuk mencapai ketenangan seperti yang dimaksud sebelumnya. Namun di saat itu juga, Muk mulai memahami maksud sebenarnya. Hian menjelaskan bahwa cara tercepat untuk berkembang bukan hanya teknik, melainkan pengalaman hidup dan mati. Dengan cukup pengalaman, tubuh akan secara alami bereaksi dan menghindari serangan tanpa perlu berpikir panjang. Kemudian suasana berubah drastis. Hian meminta mereka berdua mencabut pedang dan bertarung seolah ini adalah pertarungan sungguhan. Bahkan dengan tujuan membunuhnya. Muk sempat mencoba menghentikan, mengingat putranya juga terlibat, namun situasi sudah bergerak terlalu cepat. Tanpa ragu, Sanha langsung mengambil pasir dari tanah dan melemparkannya ke arah Hian untuk menghalangi penglihatannya. Tindakan itu mengejutkan Muk. Namun di saat yang sama menunjukkan bahwa latihan brutal Hian mulai memunculkan insting bertarung yang sebenarnya. Lim Sanha langsung bergerak, berniat menjatuhkan Hian dengan cepat. Ia melempar pasir untuk menghalangi pandangan, lalu mencabut pedangnya dan menyerang. Namun Hian dengan mudah menepis pasir itu dan menendangnya sebelum serangan sempat terjadi. Tubuh Sanha terpental, membuat Lim Muk panik, tetapi sebelum sempat bereaksi, ia justru harus menghindari serangan Hian yang datang tiba-tiba dari arah lain. Pertarungan berubah menjadi kacau dalam sekejap. Muk berhasil mundur sambil memastikan kondisi putranya, namun Hian kembali muncul di belakangnya dan menegur sikapnya yang masih sempat berbicara di tengah duel. Ia bahkan melemparkan pedang ke arah Muk dan memaksanya bertarung serius, memperingatkan bahwa jika mereka tidak mengerahkan segalanya, mereka benar-benar bisa mati. Menjelang sore, latihan berubah menjadi semakin brutal. Muk mencoba menyerang, namun Hian dengan mudah memukul wajahnya hingga kehilangan keseimbangan, lalu menempatkan pedang di lehernya dalam sekejap. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mati ratusan kali, menegaskan bahwa pengalaman hidup dan mati adalah kunci untuk bertahan.
Mark mencoba berargumen bahwa ia bisa merasakan pergerakan lawan dengan energi dalam meski tanpa melihat. Hyun mengakui hal itu, namun menegaskan bahwa kemampuan tersebut tidak ada artinya jika tidak bisa digunakan secara tepat. Ia bahkan menyindir bahwa serangannya tadi sebenarnya masih bisa dihindari jika Mok tidak mencari alasan atas kegagalannya. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Hyun kembali memaksanya bangkit dan bertarung lagi. Mok yang marah melihat putranya tergeletak tak berdaya langsung menyerang dengan penuh emosi. Dan benturan pedang mereka memercikan percikan besar di udara. Malam pun berlalu dengan latihan tanpa henti, hingga akhirnya Mok tumbang karena kelelahan. Namun bahkan itu belum cukup. Ia kembali bangkit bersama putranya dan terus menyerang dari berbagai arah, sementara Hyun memaksa mereka untuk terus maju tanpa ragu. Latihan itu bukan lagi sekadar latihan, melainkan simulasi pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Di sisi lain, suasana berbeda terlihat di markas Great Truth Sect. Pemimpin sekte itu tengah minum bersama seorang pendekar bernama Misty Tiger Blade yang ia undang khusus untuk duel mendatang. Ia menyatakan bahwa tujuan sebenarnya bukan sekadar menang, melainkan mempermalukan lawan sepenuhnya dengan menghancurkan harga diri mereka di depan semua orang. Dengan nada dingin, ia menjelaskan bahwa akan jauh lebih efektif jika seseorang sekuat Misty Tiger Blade yang menghancurkan Hyun secara langsung. Mendengar itu, sang pendekar hanya menanggapi dengan tenang, menyadari bahwa rencana yang disusun ini bukan sekadar duel, melainkan jebakan yang penuh niat kejam. Di sisi lain, pemimpin Great Truth Sect dengan santai membahas rencananya bersama seorang ahli pedang bayaran. Ia bahkan tidak peduli jika duel nanti menimbulkan kematian, karena baginya rumor hanyalah rumor. Namun, sang pendekar bayaran memperingatkan bahwa jika sesuatu terjadi, bukan hanya Mount Hua yang akan bergerak, melainkan sekte-sekte lain juga bisa ikut campur. Meskipun begitu, pemimpin Great Truth Sect justru tersenyum dan menunjukkan kesombongannya. Ia mengklaim bahwa sudah ada sesuatu di dunia persilatan yang menjadi sasaran kebencian semua orang, sehingga ia tidak perlu khawatir. Mendengar itu, sang pendekar bayaran mulai menyadari bahwa pria ini bukan hanya percaya diri, tetapi juga gegabah dan terlalu arogan, seolah tidak memahami konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, di Fresh Flower Sect, latihan masih terus berlangsung. Hyun mengamati dari atas atap saat Muol berlatih pedang, dan ia menyadari bahwa teknik anak itu mulai berkembang. Gerakannya sudah memiliki berat meskipun pedangnya ringan, membuat Hyun berpikir untuk memberinya senjata yang lebih sesuai. Namun Hyun juga merasa heran karena tidak ada satupun pembunuh yang dikirim oleh Great Truth Sect. Ia sebenarnya berharap mereka melakukan itu agar ia punya alasan untuk menghancurkan sekte tersebut sepenuhnya. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa lawannya meremehkan keberadaan mereka sebagai murid sekte utama. Tak lama kemudian, Hyun melihat Mook keluar dan menatap bulan dalam diam. Ia teringat bahwa anak pertama Mook tewas dalam duel melawan Great Truth Sect, dan kini duel yang akan datang bisa menjadi ajang pembalasan. Untuk sesaat, Hyun bahkan merenungkan seperti apa rasanya membalas dendam. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Para anggota Great Truth Sect berkumpul dan langsung dikejutkan oleh kondisi Sanha yang sudah babak belur bahkan sebelum pertarungan dimulai. Lawannya mengejeknya tanpa henti, merasa kasihan karena harus menghadapi seseorang yang terlihat begitu lemah. Namun, berbeda dari biasanya, Sanha tetap tenang dan tidak terpancing. Sikapnya yang dingin justru membuat lawannya merasa ada yang aneh, karena ia tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Perubahan ini menjadi tanda bahwa latihan keras yang ia jalani telah mulai mengubah mentalitasnya. Tak lama kemudian, seorang hakim duel bernama Hong Quan muncul dan menjelaskan aturan pertarungan. Ia menegaskan bahwa duel ini bertujuan untuk membandingkan kemampuan, tetapi cedera adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dengan suasana yang tegang dan penuh tekanan, duel penentu nasib kedua sekte itu akhirnya siap dimulai. Hong Quan kemudian menegaskan bahwa ia akan turun tangan jika pertarungan menjadi terlalu berbahaya. Ia juga memastikan bahwa ketiga ronde akan tetap berlangsung apapun hasilnya, sebelum akhirnya mengumumkan bahwa ronde pertama menggunakan pedang kayu, sementara dua ronde berikutnya akan memakai pedang asli. Saat suasana semakin tegang, Hyun tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal dari arah lawan. Di antara barisan Great Truth Sect, ia melihat sosok pendekar bayaran Misty Tiger Blade yang langsung ia kenali.
Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa duel ini tidak sesederhana yang terlihat. Begitu duel dimulai, lawan Sanha langsung menyerbu dengan gerakan besar yang berlebihan. Namun Sanha tidak panik. Ia justru teringat ajaran Hian tentang bagaimana petarung lemah sering menggunakan gerakan mencolok untuk menakut-nakuti lawan. Dengan tenang, ia membaca setiap gerakan dan menunggu celah. Tanpa ragu, Sanha menusukkan ujung pedangnya tepat ke dada lawannya. Serangan itu membuat lawannya terhenti seketika, sebelum Sanha melanjutkan dengan pukulan yang menjatuhkannya ke tanah. Sorakan langsung menggema dari pihak Fresh Flower Sect saat momentum berbalik. Lawan Sanha mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak percaya bahwa orang yang sama yang dulu bisa ia tekan kini justru mendominasi pertarungan. Bahkan ia mulai curiga bahwa Sanha mendapatkan kekuatan baru dalam waktu singkat. Namun kenyataannya, perubahan itu berasal dari latihan brutal yang ia jalani. Sanha akhirnya memahami arti dari semua penderitaan yang ia alami. Karena kini ia bisa melihat dengan jelas betapa lemahnya lawannya. Ia berjalan mendekat dengan tenang, menguasai situasi sepenuhnya. Saat lawannya mencoba bangkit sambil berbicara, Sanha langsung menendang kakinya hingga jatuh lagi. Dengan nada dingin, ia memperingatkan bahwa dalam pertarungan sungguhan, lawannya sudah mati sejak tadi. Tekanan mental itu langsung menghancurkan sisa keberanian lawannya. Dalam kepanikan, lawannya mencoba melakukan serangan terakhir dengan mengangkat debu sebagai pengalih. Namun ketika debu menghilang, ia justru terlihat semakin putus asa, bahkan sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Melihat itu, jelas bahwa ia sudah tidak berniat melanjutkan pertarungan. Akhirnya, Hong Quan mengumumkan kemenangan untuk Fresh Flower Sect di ronde pertama. Pemimpin Great Truth Sect langsung memukul kursinya dengan kesal. Menyadari bahwa Sanha bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Ia bisa merasakan bahwa anak itu benar-benar datang untuk menang. Pemimpin Great Truth Sect tidak menyangka putranya bisa kalah. Apalagi setelah ia memberinya obat untuk meningkatkan energi dalam. Namun ia tetap tenang, karena menurutnya 2 ronde berikutnya sudah pasti menjadi miliknya. Ia bahkan membiarkan Fresh Flower Sect menikmati kemenangan sementara itu, seolah hasil akhir sudah berada dalam genggamannya. Tak lama kemudian ronde kedua diumumkan. Mark dan pemimpin Great Truth Sect maju ke arena, dan Mook langsung merasakan tekanan dari lawannya yang kini jauh lebih kuat setelah mengonsumsi obat langka. Meski begitu, ia menenangkan dirinya, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan memutuskan untuk bertarung seolah ia sedang menghadapi Hian. Begitu duel dimulai, pemimpin Great Truth Sect langsung menghilang dari pandangan dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun Mog tetap tenang, menghindari serangan itu dan langsung membalas, bahkan berhasil melukai wajah lawannya. Serangan demi serangan pun saling berbalas, menunjukkan bahwa pertarungan ini jauh lebih sengit dari sebelumnya. Pemimpin Great Truth Sect mulai serius dan berhenti menahan diri. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Moog kini mampu mengikuti ritmenya. Dalam pertukaran serangan itu, Moog mulai melihat celah di gerakan lawannya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Ia teringat latihan brutal dari Hian, yang tanpa henti memaksanya memahami pola dan kelemahan lawan. Kini, tanpa bantuan obat atau keajaiban, ia menyadari bahwa pemahaman itu jauh lebih berharga daripada kekuatan semata. Dengan kecepatan tinggi, ia langsung menyerang titik lemah lawannya dan berhasil melukai tubuhnya. Pertarungan semakin intens ketika keduanya terus bertukar serangan tanpa henti. Meski pemimpin Great Truth Sect meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, Mark tetap mampu mengimbanginya. Ia bahkan mulai mendominasi dengan membaca setiap gerakan lawan secara lebih tajam. Di tengah pertarungan terlihat jelas perbedaan antara kekuatan dan pemahaman. Lawannya mungkin memiliki energi dalam yang lebih besar, tetapi Moog memiliki kendali, ketenangan, dan teknik yang lebih matang. Itulah yang membuatnya mampu terus bertahan bahkan saat ditekan. Akhirnya, dalam momen krusial, Moog berhasil menangkis serangan besar lawannya, lalu langsung membalas dengan serangan telak. Pedangnya melukai tubuh pemimpin Great Truth Sect, membuat pria itu memuntahkan darah di hadapan semua orang, menandakan bahwa pertarungan ini jauh dari kemenangan mudah seperti yang ia bayangkan. Pertarungan semakin memanas ketika Moog kembali menyerang tanpa ragu. Ia berbalik dan mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh, membuat semua orang yakin bahwa pemimpin Great Truth Sect
tidak akan mampu menghindar. Darah mulai terpercik dan seluruh penonton langsung terkejut melihat apa yang terjadi. Namun tanpa diduga, pedang itu berhenti tepat sebelum mengenai targetnya. Hian muncul di antara mereka dan menahan serangan itu dengan tangan kosong, bahkan darah terlihat menetes dari tangannya. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa pertarungan sudah cukup, menghentikan Mook yang hampir kehilangan kendali karena emosinya. Mook tidak bisa menahan emosinya dan hampir menangis, karena keinginannya untuk membalas kematian anaknya hampir membuatnya melampaui batas. Ia akhirnya tersadar dan menahan diri, sementara pemimpin Great Truth Sect jatuh berlutut. Tak lama kemudian, Hong Quan mengumumkan bahwa Fresh Flower Sect memenangkan ronde kedua. Sorakan langsung pecah dari para murid Fresh Flower Sect, karena kemenangan ini berarti mereka tidak akan kehilangan tempat mereka. Di sisi lain, pemimpin Great Truth Sect tidak bisa menerima kenyataan ini, karena hasilnya jauh dari rencananya. Bahkan Misty Tiger Blade pun menyadari bahwa kekalahan itu terjadi karena kesombongan dan emosi sang pemimpin sendiri. Meski hasil sudah ditentukan, duel terakhir tetap harus dilanjutkan sesuai aturan. Sementara itu, Mook meminta maaf kepada Hian karena telah terbawa emosi dan bahkan melukainya. Ia merasa bersalah karena Hian harus bertarung dengan tangan yang terluka. Namun Hian justru menjawab dengan santai. Ia mengungkapkan bahwa darah di tangannya bukan miliknya, melainkan milik lawan yang terkena serangan sebelumnya. Penjelasan itu membuat Mook benar-benar terkejut, karena Hian ternyata mampu menahan serangan penuh tanpa terluka sedikit pun. Di tengah keterkejutan semua orang, pemimpin Great Truth Sect tiba-tiba meminta mereka untuk menunggu. Situasi kembali menegang, menandakan bahwa konflik ini masih belum benar-benar berakhir. Pemimpin Great Truth Sect akhirnya mengakui kekalahannya, namun ia masih mencoba memohon belas kasihan. Ia meminta Mook untuk lebih pengertian, bahkan bersedia menyerahkan hak wilayah mereka. Namun Mook langsung menolaknya dengan dingin, mengingat bagaimana mereka sebelumnya berusaha mengusir Fresh Flower Sect tanpa ampun. Di saat situasi mulai memanas, Hian diam-diam menggunakan transmisi suara dan meminta izin untuk menangani ini sendiri. Mark yang terkejut akhirnya menyetujuinya. Tanpa ragu, Hian langsung mempermalukan pemimpin Great Truth Sect atas sikapnya yang memalukan, lalu menawarkan kesepakatan baru yang mengejutkan semua orang. Ia menyatakan bahwa Great Truth Sect boleh tetap tinggal jika mereka memenangkan duel terakhir. Namun jika kalah, mereka harus meninggalkan Wayne dan menyerahkan sesuatu yang benar-benar berharga. Tawaran itu langsung mengubah suasana, karena duel terakhir kini menjadi penentu segalanya. Awalnya pemimpin Great Truth Sect mencoba mengelak, tetapi Hian memaksanya memberikan taruhan yang layak. Setelah terpojok, ia akhirnya menyetujui untuk menyerahkan 5 Great Merit Orbs jika kalah. Mark pun langsung mengesahkan kesepakatan itu, membuat duel terakhir menjadi taruhan hidup mati bagi kedua sekte. Tak lama kemudian lawan terakhir maju ke arena. Misty Tiger Blade menghunus pedangnya dan memperingatkan Hian bahwa tekniknya bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah oleh pendekar muda. Namun Hian hanya tersenyum santai, seolah tidak menganggap ancaman itu berarti. Ia bahkan mengingat pria itu dari kehidupan sebelumnya, seorang pendekar yang cukup kuat hingga mampu bertahan beberapa jurus darinya. Kenangan itu membuat Hian penasaran seberapa jauh kemampuan pria itu berkembang di kehidupan ini. Saat duel dimulai, Misty Tiger Blade langsung menghilang dari pandangan. Kecepatannya jauh melampaui pemimpin Great Truth Sect sebelumnya, membuat semua orang, termasuk Mook, terkejut. Dalam sekejap, tekanan besar langsung menyelimuti arena, menandakan bahwa pertarungan terakhir ini akan menjadi yang paling berbahaya. Mark tahu bahwa Misty Tiger Blade adalah lawan yang kuat, namun ia tidak menyangka kecepatannya begitu tinggi hingga hampir tak bisa diikuti mata. Ia mulai merasa duel ini berbahaya bagi Muay, tetapi di saat yang sama, Muay justru dengan tenang mengangkat pedangnya dan menahan serangan pertama lawan. Tanpa memberi waktu berpikir, ia langsung membalas dengan teknik telapak bunga jatuh yang menghantam dada lawannya dan memaksanya mundur sebelum sempat menyeimbangkan diri. Dalam sekejap, Muay menghilang dari pandangan dan melancarkan serangan dari berbagai arah. Misty Tiger Blade berusaha menahan semuanya, namun kecepatan keduanya meningkat drastis, hingga para penonton hanya melihat kilatan cahaya. Mook menyadari bahwa itu bukan cahaya biasa.
melainkan percikan api dari benturan pedang yang terjadi begitu cepat, menandakan bahwa Muay sedang menghadapi lawan yang benar-benar kuat. Di sisi lain, Mua justru kebingungan melihat pertarungan itu. Ia merasa seniornya terlihat seperti menahan diri, seolah tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Namun kenyataannya, meski Misty Tiger Blade mampu bertahan, ia mulai kewalahan karena tidak bisa menahan semua serangan, hingga tubuhnya mulai terluka oleh tebasan Muay. Misty Tiger Blade akhirnya menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya hanya karena usia. Dengan keyakinan penuh, ia melapisi pedangnya dengan energi dan melancarkan teknik pamungkasnya. 4 serangan mematikan yang menghantam secara beruntun. Muay mundur sejenak dan menahan serangan itu. Teringat bahwa teknik yang sama pernah ia hadapi di masa lalu memutuskan untuk membalas dengan cara berbeda. Pedangnya memancarkan energi merah muda yang berputar seperti ular, lalu bergerak semakin cepat hingga menciptakan pola bunga plum yang berbahaya. Teknik itu bukan sekadar pertahanan, melainkan serangan yang jauh lebih agresif, memotong seluruh serangan lawan dan membentuk bunga raksasa dari energi yang memenuhi arena. Saat serangan dilepaskan, kelopak-kelopak energi tajam menghujani Misty Tiger Blade tanpa ampun. Ia sama sekali tidak mampu menahannya. Tubuhnya terkoyak oleh serangan tersebut hingga akhirnya jatuh berlutut dan kehilangan kesadaran. Muay hanya menoleh sekilas, bahkan merasa lawan itu terlalu lemah untuk benar-benar menguji teknik barunya. Melihat itu, Hong Quan segera mengumumkan kemenangan Sekte Bunga Segar. Seluruh anggota sekte bersorak, sementara pemimpin Sekte Kebenaran Besar hanya bisa membeku di tempat, tidak mampu menerima kenyataan bahwa semua rencananya hancur total di hadapan kekuatan yang bahkan tidak ia pahami. Hong Quan kemudian menyerahkan sebuah kotak berisi 5 Great Merit Orbs kepada Muay sebagai hasil kemenangan. Kedua sekte langsung menyadari satu hal, Mount Hua bukan sekte biasa, dan sosok seperti Muay bukanlah murid yang bisa diremehkan. Dengan santai, Muay menoleh ke arah pemimpin Sekte Kebenaran Besar dan, melalui transmisi suara, menyinggung asal-usul orbit tersebut yang ternyata berasal dari pihak kuat di belakangnya. Ucapan itu membuat sang pemimpin terdiam kaku. Muay dengan tenang menjelaskan bahwa mustahil sekte kecil memiliki benda seberharga itu tanpa dukungan kekuatan besar. Ia lalu tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih, dan menyatakan bahwa semua itu kini menjadi miliknya, meninggalkan lawannya tanpa kata-kata. Di kejauhan, seorang pria berjubah misterius diam-diam mengamati seluruh kejadian dari balik hutan. Sementara itu, malam pun tiba, dan para anggota Sekte Bunga Segar larut dalam perayaan hingga mabuk, bahkan sang pemimpin sekte pun tak sadarkan diri. Namun berbeda dengan mereka, Muay dan kelompoknya justru memilih pergi diam-diam di tengah malam. Di perjalanan, Mujene menanyakan alasan Muay yang tampak menahan diri saat melawan Misty Tiger Blade. Muay menjawab santai bahwa ia hanya ingin melihat seluruh teknik lawannya, sehingga ia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ia juga menghindari perhatian berlebihan dengan pergi lebih awal, karena tidak ingin berurusan dengan pujian atau permintaan lain setelah mengambil Great Merit Orbs. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Luchon, tetapi Muay sebenarnya memiliki tujuan lain. Ia berharap bisa bertemu pihak yang berada di balik Sekte Kebenaran Besar, karena ia yakin ada kekuatan besar yang diam-diam mengendalikan mereka. Meski begitu, ia juga merasa kemungkinan besar orang-orang itu sudah menghilang atau bergerak dari bayang-bayang. Di sisi lain hutan, suasana berubah menjadi dingin dan mencekam. Tubuh Misty Tiger Blade tergeletak tak bernyawa di tanah, sementara 2 pria berdiri di sampingnya. Salah satu dari mereka, yang tampak sebagai pemimpin, menggenggam pedang dan kini berdiri tepat di hadapan pemimpin Sekte Kebenaran Besar, menandakan bahwa konflik sebenarnya baru saja dimulai. Pria misterius itu menatap pemimpin Sekte Kebenaran Besar yang gemetar ketakutan, lalu dengan dingin mengingatkannya bahwa selama ini mereka membiarkan semua tindakannya selama ia masih menyelesaikan tugasnya. Namun seiring waktu, kesombongannya semakin menjadi dan kini ia telah melewati batas. Ia diingatkan bahwa obat ajaib yang diberikan kepadanya seharusnya digunakan untuk menguasai wilayah Wayne, bukan untuk menghancurkan segalanya lalu mencoba melarikan diri. Pemimpin sekte itu panik dan mencoba meminta maaf, namun permohonan itu langsung dihentikan. Pria tersebut dengan tenang menyatakan bahwa bukan dia yang akan bertanggung jawab, melainkan putranya. Bahkan sebelum ia sempat memahami maksudnya,
Pedang telah berkilat dan kepalanya terpenggal dalam sekejap, mengakhiri segalanya tanpa ampun. Setelah itu, pria tersebut berbalik dan memberi perintah kepada bawahannya yang disebut sebagai Dark Flame Pavilion Master. Ia menyuruhnya untuk melempar Jasei ke dalam Slaughter Cave sebagai bentuk hukuman. Ketika ditanya tentang sekte bunga segar dan para murid Mount Hua, pria itu memilih untuk tidak bertindak karena tanpa pion di wilayah itu, membunuh mereka tidak akan membawa keuntungan apapun. Namun ia tetap memberi satu perintah penting, mengawasi Muai. Ia merasa bahwa pemimpin muda mereka mungkin akan tertarik pada sosok tersebut. Setelah menyampaikan perintah, pria itu pergi secepat ia datang, meninggalkan bawahannya untuk mengurus sisanya. Tak lama kemudian, orang-orang bayangan muncul dan membawa Jasei pergi, sementara yang lain mulai mengawasi pergerakan murid Mount Hua. Sementara itu, cerita beralih ke perjalanan Muai dan kelompoknya yang telah tiba di Luchon. Mua dengan penuh semangat membayangkan mereka akan beristirahat di pemandian air panas, mengingat perjalanan panjang yang melelahkan. Namun harapannya pupus ketika Muai justru membawa mereka ke sebuah tempat pandai besi. Di sana, Muai membeli sebuah pedang besar dan menjelaskan bahwa itu adalah Great Sword, senjata yang jauh lebih berat dari pedang biasa. Ia memberikannya kepada Muyol, menyatakan bahwa senjata itu akan membantu meningkatkan kekuatan teknik pedangnya. Selain itu, ia juga memberikan pedang baru kepada anggota lainnya sebagai alat latihan hingga mereka mendapatkan pedang Plum Blossom milik Mount Hua. Mua sempat ragu apakah sekte akan mengizinkan penggunaan pedang sebesar itu, namun Muai menjawab bahwa semuanya bergantung pada bagaimana Muyol membuktikan dirinya. Jika ia mampu menguasainya, maka pedang besar itu pun bisa menjadi bagian dari gaya Mount Hua. Mendengar itu, Muyol menatap pedangnya dengan tekad baru. Tanpa berlama-lama, Muai mengarahkan mereka menuju tujuan berikutnya, yaitu Sekte Shining Radiance. Meskipun Mua masih berharap bisa pergi ke pemandian air panas, Muai menegaskan bahwa mereka akan beristirahat setelah urusan selesai. Tak lama kemudian, mereka tiba di sekte tersebut dan seorang pria berwajah tegas dengan bekas luka menyambut mereka, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin sekte Kong Buim. Pemimpin sekte Shining Radiance menyambut mereka dengan hangat, mengatakan bahwa ia sudah lama menantikan kedatangan mereka setelah mendengar kabar dari Paang dan Wayne. Ia memuji murid-murid Mount Hua yang dianggap luar biasa, membuat Muai dan yang lain segera memberi salam hormat. Namun, pria itu hanya bisa membungkuk, menjelaskan bahwa ia kehilangan lengan kanannya dalam tragedi Shani sehingga tidak bisa memberi penghormatan sepenuhnya. Tak lama kemudian mereka diajak masuk ke ruangan yang lebih nyaman. Di sana, sang pemimpin sekte menyajikan teh dan kembali memuji pencapaian mereka yang berhasil mengusir fraksi darah brutal dan sekte kebenaran besar. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya tidak akan mampu melakukan hal yang sama, bahkan jika masih memiliki kedua lengannya. Mendengar itu, Mujene dan Mua justru memuji balik, mengingat jasanya dalam pertempuran besar sebelumnya. Namun sang pemimpin sekte menggeleng, merasa dirinya justru menjadi beban saat itu. Ia mengungkapkan bahwa nyawanya diselamatkan oleh sosok misterius yang dikenal sebagai Phantom Swordsman. Pengakuan itu membuat Muai terkejut. Sang pemimpin menjelaskan bahwa Phantom Swordsman membunuh musuh yang hampir merenggut nyawanya, dan yakin bahwa banyak orang lain juga diselamatkan dengan cara yang sama. Menurutnya, sosok itu bukan bertarung sembarangan, melainkan membaca medan perang dengan tajam dan menyerang titik lemah musuh demi melindungi sekutu. Muai hanya bisa merasa canggung mendengar hal itu, berusaha menyebutnya sebagai kebetulan. Namun sang pemimpin menolak, meyakini bahwa semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Ia bahkan berkata bahwa Sword Saint Mount Hua dan Phantom Swordsman pasti akan bangga melihat pencapaian mereka sekarang. Pujian itu membuat para murid lain tersenyum bangga, sementara Muai justru semakin merasa tidak nyaman. Setelah suasana sedikit tenang, sang pemimpin sekte menanyakan tujuan kedatangan mereka. Ia menduga mereka datang untuk memeriksa kondisi sekte luar, namun dengan tenang memastikan bahwa sekte Shining Radiance tidak memiliki masalah apapun, karena ia tidak membiarkan masalah berkembang sejak awal. Pemimpin sekte itu meminta mereka untuk tidak perlu meminta maaf. Ia bahkan berbicara jujur bahwa siapapun pasti akan merasa kecewa jika datang jauh-jauh tanpa menemukan lawan untuk diuji. Mua terkejut mendengar itu, namun sang pemimpin menjelaskan bahwa sebagai orang murim, perasaan itu wajar.
dan ia bisa memahami keinginan mereka untuk bertarung. Tak lama kemudian, Mua mencoba mengalihkan suasana dengan membahas pemandian air panas di Luchon. Namun tanpa diduga, sang pemimpin sekte mengatakan hal itu tidak memungkinkan. Ia menjelaskan bahwa ada seorang pembunuh yang sedang berkeliaran, dan demi keselamatan, mereka tidak boleh bergerak sembarangan meski kemampuan mereka diakui. Ia menambahkan bahwa murid generasi pertama dari sekte Jongnan sudah memburu pelaku, dan penangkapan hanya tinggal menunggu waktu. Ia berjanji akan membawa mereka ke pemandian air panas jika situasi sudah aman sebelum mereka pergi. Setelah itu, ia meminta mereka beristirahat dan bahkan mempersilakan mereka menunjukkan teknik pedang Mount Hua kepada murid-muridnya jika sempat. Namun Hian mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia menyadari bahwa pembunuh itu sudah lama berkeliaran, tetapi sikap pemimpin sekte terlihat terlalu santai. Hal ini bertentangan dengan ucapannya sendiri yang tidak suka membiarkan masalah berlarut-larut, membuat Hian curiga bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Di sisi lain, Hian mulai yakin bahwa mereka sengaja ditahan di tempat itu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia akan segera menemukan petunjuk. Meski begitu, ia memilih untuk tidak terburu-buru dan memanfaatkan waktu untuk melatih para juniornya. Ketika ia menyampaikan hal itu, Mua hampir menangis karena merasa bersalah. Namun Hian justru mengatakan bahwa itu bagus karena ia akan melatih mereka dengan lebih keras. Ucapannya langsung membuat suasana berubah dan para murid mulai menyadari bahwa latihan mereka belum akan berakhir. Tak lama kemudian, latihan pun dimulai. Muyol mengayunkan pedang besarnya ke arah Hian dengan kekuatan penuh. Hian menahan serangan itu, meski terdorong sedikit ke belakang karena beratnya tenaga yang digunakan. Hian mengakui bahwa penggunaan pedang besar membuat serangan Muyol menjadi jauh lebih kuat dan berat. Namun di saat yang sama, kecepatan Muyol menurun drastis. Dalam sekejap, Hian menghilang dari pandangan dan muncul kembali di sampingnya, dengan ujung pedang sudah mengarah ke lehernya. Muyol terkejut dan tidak mampu bereaksi sama sekali. Hian kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa kekuatan saja tidak cukup karena semakin berat serangan, semakin lambat pula pergerakan yang dihasilkan. Hian menegaskan bahwa lawan yang cepat tidak akan pernah melewatkan celah sekecil apapun. Ia memperingatkan bahwa saat menggunakan pedang besar, satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada kematian. Namun tepat setelah itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung menghindar ke samping. Serangan itu datang dari Mua, yang awalnya hanya mengayunkan sarung pedangnya untuk mengecoh. Hian sempat mengira itu hanya tipuan untuk membuka jalan bagi serangan pedang, namun ternyata ia salah. Mua justru memanfaatkan momen itu untuk melancarkan tendangan ke arah kakinya. Hian mengakui strategi itu cukup cerdik, tetapi tetap tidak cukup untuk mengalahkannya. Ia menahan tendangan tersebut dengan pedangnya, lalu menyadari bahwa meski terlihat sederhana, menghadapi Mua jauh lebih sulit dibanding murid lain karena instingnya yang tajam. Bahkan tanpa latihan khusus, naluri alaminya membuatnya lebih berbahaya. Setelah menepis serangan itu, Hian langsung membalas dengan ayunan pedang yang kuat. Mua berhasil menghindar, namun tekanan dari serangan itu membuatnya merasa seperti sedang menghadapi iblis. Hian pun menyadari bahwa jika kemampuan insting Mua diasah dengan benar, potensinya akan berkembang jauh lebih besar. Namun saat Mua mencoba menjauh dan mengeluh bahwa ia hampir mati, Hian tiba-tiba sudah muncul di sampingnya. Ujung pedangnya sudah berada tepat di leher gadis itu. Mua langsung terkejut, sementara Hian dengan tenang menyuruhnya untuk lebih tenang dan tidak bertarung secara kacau jika ingin benar-benar mengalahkan musuh. Setelah itu, Hian menarik pedangnya dan memanggil murid berikutnya. Mujene maju dengan tenang. Meski instingnya tidak setajam Mua, ia tetap memiliki kemampuan yang solid dan sikap yang jauh lebih stabil dalam duel. Saat pertarungan dimulai, Mujene mampu menahan serangan awal Hian dan langsung membalas. Namun di tengah serangan itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Hian tampak tidak cukup cepat untuk menghindar. Ketakutan melukai gurunya sendiri. Mujene langsung menghentikan serangannya. Melihat itu, Hian justru menegurnya. Ia menangkap pedang Mujene dan menghantam perutnya dengan gagang pedang secara keras. Mujene langsung terbatuk dan jatuh berlutut, sementara yang lain bisa merasakan betapa kerasnya serangan itu. Hian kemudian mengungkap kelemahan terbesar Mujene.
Bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takutnya untuk melukai orang lain, bahkan lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Sebuah kelemahan yang mungkin terlihat kecil sekarang, tetapi bisa menjadi fatal di medan pertempuran. Hian menjelaskan bahwa kelemahan Mujene akan menjadi masalah besar saat menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Dalam situasi seperti itu, ia mungkin bertarung bersama rekan-rekannya, namun keraguannya justru bisa membahayakan semua orang. Jika tidak bisa mengatasi hal ini, Hian bahkan mempertimbangkan untuk mengeluarkannya dari kelompok. Mujene tampak memahami hal itu dan hanya bisa berlutut dengan ekspresi terpukul. Hian kemudian mengakhiri latihan hari itu dan mengingatkan bahwa mereka semua sudah mengetahui kelemahan masing-masing. Ia menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas dalam menjadi kuat, selain berlatih dengan sungguh-sungguh seolah tidak ada hari esok. Malam harinya, Hian terlihat melatih tubuhnya sendirian. Ia menahan tubuhnya hanya dengan satu tangan sambil memegang pedang, lalu diam tak bergerak dengan mata terpejam. Di tengah latihan itu, seseorang datang dan memuji dedikasinya yang luar biasa. Hian membuka mata dan melihat pemimpin sekte Shining Radiance. Ia langsung turun sementara sang pemimpin mengagumi fisiknya yang terlatih. Hian menjelaskan bahwa kekuatan tubuh sama pentingnya dengan teknik pedang, dan latihan keduanya harus seimbang. Pemimpin sekte itu tersenyum dan mengatakan bahwa Hian mengingatkannya pada seorang ahli bela diri legendaris. Namun ia tidak datang hanya untuk berbicara. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa ia ingin meminta sebuah bantuan. Tanpa diduga, ia meminta Hian untuk membunuhnya saat itu juga. Hian tidak terkejut dan bahkan mengangkat pedangnya, mengatakan bahwa hal itu bukan sesuatu yang sulit. Namun sang pemimpin segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak ingin mati. Ia menyadari bahwa Hian tidak mempertanyakan permintaan aneh tersebut dan itu justru membuatnya lebih mudah untuk langsung ke inti. Ia mengungkapkan bahwa yang ia inginkan sebenarnya adalah duel. Hian menerima permintaan itu karena ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan pria tersebut. Namun sang pemimpin menetapkan satu syarat, pertarungan ini harus dilakukan seolah mereka benar-benar berniat saling membunuh. Mendengar itu, Hian akhirnya mengerti. Pria itu tidak sedang meminta duel biasa, melainkan ingin menguji sesuatu yang jauh lebih dalam. Tanpa ragu, pemimpin sekte itu menarik pedangnya dan menyatakan bahwa ia juga akan bertarung dengan niat membunuh.